Baiklah, di sini saya Heidi Natasha Putri akan mempresentasikan bisnis plan kami mengenai destinasi wisata pendidikan melalui kebun hidroponik yang merupakan integrasi edukasi dan rekreasi dalam pertanian modern. Pada era modern ini, kebutuhan akan pendidikan yang praktis dan pengalaman langsung semakin meningkat. Sehingga untuk itu, kami mempersembahkan sebuah konsep bisnis yang menggabungkan antara pendidikan dan rekreasi, yaitu wisata pendidikan melalui kebun hidroponik. Kebun hidroponik ini menggunakan teknik bercocok tanam tanpa menggunakan tanah, kemudian menawarkan pendekatan baru dalam bertani. Dengan menggunakan air yang kaya nutrisi, tanaman dapat tumbuh lebih cepat dan lebih sehat. Saya Sela, di sini saya akan menjelaskan visi dan misi usaha bisnis plan kami. Visinya yaitu untuk menjadikan destinasi wisata pendidikan yang pertama dan terdepan di Kota Pagaralam yang menginspirasikan masyarakat untuk memahami dan mempraktikkan pertanian hidroponik yang berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pertanian dan keamanan pangan. Selanjutnya yaitu misi, yang menyediakan pengalaman edukatif yang interaktif dan informatif mengenai teknik dan manfaat pertanian hidroponik kepada pengunjung dari berbagai usia. Menjadi pusat inovasi dalam metode hidroponik dengan memamerkan teknologi terbaru dan praktik lebih dalam pertanian urban. Selanjutnya yaitu membangun komunitas yang peduli terhadap keberlanjutan dan keamanan pangan dengan melibatkan pengunjung dari berbagai kegiatan praktik secara langsung dan workshop. Selanjutnya yaitu mempromosikan pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta meningkatkan kesadaran terhadap dampak positif pertanian hidroponik terhadap ekosistem. Terakhir yaitu bekerjasama dengan institusi pendidikan, lembaga pemerintah, dan organisasi non-profit untuk memperluas jangkauan edukasi dan dampak positif dari kebun hidroponik. Saya Cynthia, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis produk dari bisnis plan kami. Analisis produk kami yaitu yang pertama adalah nama produk, yaitu tentang wisata pendidikan kebun hidroponik. Dan yang kedua adalah jenis produk. Yang pertama adalah tour, yaitu tentang penjelasan mendalam tentang kebun hidroponik, proses pertumbuhan tanaman, dan teknologi yang digunakan. Yang kedua adalah workshop, yaitu kelas praktek tentang cara menanam dengan sistem hidroponik, perawatan tanaman, dan pembuatan sistem hidroponik sederhana. Yang ketiga adalah kegiatan interaktif, yaitu aktivitas seperti penanaman, panen, dan percobaan teknik hidroponik. Dan yang keempat adalah materi edukasi, brosur, panduan, dan video tentang pertanian hidroponik dan keberlanjutan. Dan yang ketiga adalah target pasar. Target pasar dari kebun hidroponik kami yaitu yang pertama adalah siswa sekolah, mahasiswa, keluarga, individu yang tertarik dengan pertanian urban dan keberlanjutan. Dan yang keempat adalah keunggulan produk. Keunggulan produk ini menggabungkan pendidikan dan rekreasi dalam format yang interaktif dan langsung, menyediakan pengalaman hands-on yang sulit ditemukan di tempat lain, fokus pada pertanian yang ramah lingkungan dan inovatif. Saya Pipi Sukma Putri, saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dari bisnis plan ini. Membuat perencanaan strategi bisnis yang terdiri dari 4 aspek, yaitu yang pertama strength, kekuatan produk, inovasi dan unik, menawarkan pengalaman edukatif tentang pertanian hidroponik yang belum banyak tersedia di pasar. Pendidikan praktis, memberikan pelatihan praktis dan inspiratif yang meningkatkan pemahaman tentang pertanian berkelanjutan. Yang kedua yaitu weakness atau kelemahan produk. Investasi awal untuk membangun kebun hidroponik dan fasilitas edukasi dapat cukup besar. Masalah teknis dan biaya pemeliharaan dapat mempengaruhi operasional. Yang ketiga yaitu opportunity, kesempatan atau peluang produk. Peningkatan kesadaran akan keberlanjutan dan dari pertanian urban dapat meningkatkan permintaan untuk destinasi wisata edukatif ini. Kesempatan untuk berkolaborasi dengan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya untuk program pelatihan dan kunjungan. Dan yang terakhir adalah threat atau ancaman produk. Kenaikan harga bahan baku dan energi untuk sistem hidroponik dapat mempengaruhi biaya operasional dan harga tiket. Perubahan tren aktuinat
publik dapat menyebabkan penurunan jumlah pengunjung dan dampak pada pendapatan. Dan yang ketiga, penyakit atau hama yang mempengaruhi tanaman hidroponik dapat berdampak pada kualitas produk dan pengalaman pengunjungan. Baiklah, saya Ainil, saya akan menyimpulkan dari hasil proposal yang telah kami buat. Destinasi wisata pendidikan melalui kebun hidroponik menawarkan integrasi, edukasi, dan rekreasi dalam pertanian modern dengan beberapa keunggulan, yaitu ada edukasi. Masyarakat dapat belajar langsung tentang metode hidroponik, proses penanaman, perawatan tanaman, dan waktu panen. Hal ini meningkatkan kesadaran akan pentingnya sayuran sehat dan budidaya yang ramah lingkungan. Rekreasi. Kebun hidroponik seringkali dilengkapi dengan kebun sayuran yang luas dan hijau, menawarkan pemandangan yang menarik dan menyegarkan. Wisatawan dapat melihat dan petik sayuran secara langsung, membuat pengalaman yang interaktif dan menyenangkan. Inovasi pertanian. Metode hidroponik menawarkan solusi modern untuk menanam tanaman di lahan yang sempit, serta menghemat sumber daya udara dan pupuk. Ini menunjukkan efisiensi dan kekurangan dalam pertanian. Adapun agrowisata, kebun hidroponik dapat menjadi destinasi agrowisata baru, menawarkan kombinasi bisnis, edukasi, dan hiburan. Hal ini dapat meningkatkan potensi ekonomi lokasi dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pertanian berkelanjutan. Dengan demikian, destinasi wisata pendidikan melalui kebun hidroponik tidak hanya memberikan pengetahuan tentang pertanian modern, tetapi juga menawarkan pengalaman rekreatif dan interaktif yang bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih.